Jadi yang pertama kita harus, mengerti tentang hipnotis. Hipnotis itu intinya adalah ilmu yang bersangkutannya dengan membuat orang itu menjadi tidur atau menjadi tidak sadar, kan gitu. Nah, akhirnya di sini berkembang, gitu kan. Akhirnya berkembang, tetapi kalau misalnya di situ hipnotis itu yang digunakan untuk kejahatan, itu bukan bagian dari hipnoterapi, ya. Metodenya hampir sama, tetapi yang membedakan, jika hipnoterapi itu pasien atau orang atau klien itu datang ke depan kita, ke depan saya pada umumnya, dalam kondisi sudah minta dihipnosis. Jadi di situ sudah ada kontrak terapi, ya. Sudah ada kontrak terapi, dia memang minta untuk, "Dok, saya itu pengen supaya saya begini 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 begini." Jadi sudah ada tujuan, sudah ada ini. Dengan seperti itu, sebelum kita akan melaksanakan hipnoterapi, itu kita akan membuat suatu perjanjian yang biasa disebut di dunia kedokteran yaitu informed consent, ya. Jadi di situ nanti ada perjanjian dulu, target pertama ini, target kedua ini, target ketiga ini, dan itu yang biasa kita sebut dengan yang namanya kontrak terapi. Nah, di situ nanti, pasien akan menandatangani kontrak itu sesuai dengan persetujuan dan target yang akan kita sesuaikan. Kalau misalnya dikatakan itu untuk kejahatan, ya itu bukan hipnoterapi, tapi adalah hipnotis kriminal, ya. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya dikatakan tadi mitos atau fakta hipnoterapi bisa digunakan kejahatan atau tidak, bukan hipnoterapi, tapi hipnotis yang sifatnya kriminal bisa digunakan untuk kejahatan. Tidak hanya kejahatan untuk mencuri, tidak benar. Kejahatan yang paling sering digunakan justru kalau di luar negeri, bukan di Indonesia ya, itu untuk menarik lawan jenis. Jadi arahnya nanti ke sexual abuse, itu lebih sering digunakan. Tapi karena di Indonesia orangnya lebih banyak butuh duit ya jadinya gendam. Karena butuhnya jatuhnya kriminal. Kriminalnya nyari duit itu. Tapi kalau di luar negeri lebih cenderung ke sexual abuse biasanya. Hipnoterapi dan pengobatan medis konvensional. Bedanya apa gitu ya? Oke. Jadi kalau kita mau membahas utuh, kita harus tahu pengobatan medis konvensional itu apa gitu kan. Minum pakai obat, pakai suntik, nah itu pengobatan medis konvensional. Tetapi kalau misalnya dikatakan pengobatan medis secara kejiwaan, itu ada namanya nanti konvensionalnya ya pakai istilahnya pakai CBT atau yang disebut dengan cognitive behavior therapy, terapi yang merubah secara pola hidup gitu ya, atau nanti ada, psikoterapi, itu juga bagian dari, eee, terapi yang ada di kedokteran juga gitu. Nah, hipnoterapi letaknya di mana gitu kan. Jadi kalau urutan pengobatan itu satu yang pakai pengobatan fisik misalnya tablet, obat, suntikan. Yang kedua itu sifatnya supplementary ya. Suplementari apapun itu, gitu. Nah, yang ketiga itu adalah pengobatan yang sifatnya komplementari. Nah, itu yang hipnoterapi ini masuk yang ketiga. Jadi di situ komplementari. Jadi dia pengobatan yang bisa, bergabung dengan, eee, pengobatan konvensional atau kalau misalnya kita itu memanfaatkan hipnoterapi dengan baik, pengobatan konvensional itu bisa kita lipat gandakan efeknya dengan hipnoterapi. Tuh, misalnya pada kasus hipnoanestesi, itu pasien cukup diberikan dosis yang sedikit tetapi dibantu dengan hipnosis akan menghasilkan, titik hipnosis titik anestesi yang lebih luas. Atau misalnya pada pasien yang kita lakukan imunoterapi ya, misalnya pemberian imunoterapi diinfus untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, di situ nanti pasien bisa dibantu, di tengah-tengah dilakukan imunoterapi itu nanti kita lakukan
terapi relaksasi sehingga, efek dari pengobatan itu meningkat. Nah itu bisa. Jadinya, hipnoterapi itu adalah bagian dari terapi kedokteran yang sifatnya komplementari, melengkapi dan bisa meningkatkan hasil pengobatan dari yang sebelumnya. Jadi kalau kita mau membahas masalah fobia, itu ada tindakan khusus, itu terapinya itu adalah dipaparkan. Terapinya adalah dipaparkan. Jadi misalnya orang dengan takut ketinggian, di situ nanti dia diajak naik ke ketinggian, misalnya orang takut, berdiri di hotel bintang di hotel lantai 5 gitu. Ya kita akan bimbing dia ajak naik ke lantai 3, ke lantai 4, dikasih kesadaran di situ, apa yang ditakuti, apa yang ditakutkan gitu kan. Akhirnya di situ nanti istilahnya ada sesuatu yang sifatnya irrational belief atau kepercayaan yang tidak masuk akal gitu ya. Irrational belief misalnya setiap kali dia berada di atas selalu berpikir akan jatuh. Nah, misalnya seperti itu. Nah, itu kan kepercayaan yang tidak masuk akal. Di atas sudah dipegangi, dipasang tali, keamanannya sudah kuat ya, dia masih takut akan jatuh. Nah, itu kan yang tidak rasional ya, tidak masuk akal. Nah, itu nanti jika dengan metode yang selama ini mungkin konvensional, itu orangnya benar-benar diajak naik ke lantai 3 atau misalnya orang takut air gitu, diajak naik kapal beneran. Lah, begitu kita kenal yang metode dengan hipnoterapi ya kita masukkan saja itu momen-momen dia harus naik ke lantai 3, diatasi ketakutannya padahal dia dalam kondisi yang baru ditidurkan, baru dirilekskan. Otomatis secara keamanan ya dia jatuh ya enggak, lebih aman. Terus alam bawah sadarnya bergerak selaras dengan alam sadarnya. Jadinya begitu nanti dia melek, harapannya dia punya keberanian, karena dia sudah merasa tadi dipaparkan masalah itu dan diselesaikan irrational belief-nya atau kepercayaan yang tidak masuk akal tadi diselesaikan dengan hipnosis. Begitu melek, dia sudah dalam kondisi yang kembali ke arah normal. Ya, itu salah satu, pengobatan yang menjadi harapan zaman sekarang. Itu adalah salah satu untuk pengobatan yang sifatnya addicted ya, ketergantungan, apapun itu ketergantungannya. Dari mulai rokok yang paling banyak, ketergantungan, kopi, ketergantungan, game, terus, narkoba, bahkan ada satu yang sekarang itu sebenarnya orang tidak sadar kalau itu tuh ketergantungan gitu, yaitu adalah ketergantungan gula. Jadi addicted itu orang minum gula itu begitu membahagiakan, akhirnya kadar gulanya nambah 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 terus, akhirnya dia jadi kena sakit gula, begitu kena sakit gula stresnya minta ampun. Nah, addicted addicted itu bisa kita atasi, itu. Paling gampang adalah yang paling sering saya tangani adalah rokok, tapi syaratnya satu, dia datang ke depan saya, itu memang niatnya dia sendiri, ya. Karena ketergantungan itu masalah tidak, apa ya, munculnya itu dari dirinya sendiri, masalah yang dimunculkan dari dirinya sendiri gitu, bukan dari orang lain. Rokok itu kan sebenarnya kan tidak perlu, tetapi begitu dia mencoba sekali, terus berlanjut kan gitu. Nah, kenapa toh itu kok bisa menjadi ketergantungan, itu dulu kan yang pertama. Kalau kita membahas paling gampang rokok lah ya, karena paling banyak ini rokok itu. Nah itu pertama ya sebenarnya nikotin itu diproduksi di dalam tubuh kita, yang memproduksi itu namanya medula oblongata gitu. Nah, namanya nih asam nikotinat gitu, yang bisa meningkatkan kita menjadi lebih konsentrasi. Nah, asam nikotinat itu tiba-tiba dikasih dari luar. Lah, yang ada di dalam tubuh kita karena sudah dikasih dari luar, ya akhirnya males toh mau produksi. Begitu males mau produksi berarti kita harus ngasih terus dari luar.
Nah, di situ makanya disebut dengan ketergantungan, ya. Karena seharusnya kita tidak usah kasih aja sudah ada, tapi karena kita kasih, itu jadi nyangkut itu. Oke, teman-teman, silahkan kalau punya pertanyaan atau punya sesuatu yang ingin dikonsultasikan, silahkan, nggak ada masalah. Karena di situ nanti kita akan bisa bahas banyak hal yang khususnya tentang bagian penyakit dalam, psikosomatik, paliatif, dan kondisi-kondisi yang sifatnya adalah mitos atau fakta, hipnoterapi, psikoterapi. Saya Dr. Isa Akbar, spesialis penyakit dalam dan hipnoterapi. See you guys.